Lin Xiao, umurmu sudah berapa sih? Sudah menikah, di rumah aja jaga anak, gak bisa ya? Mau bandingin apa sama kita anak muda? Motor bukan buat orang kelas bawah kayak lo mainin. Motor kita kelas dunia, lo tunggu aja. Sama pabrik motor sampah Feida di belakang lo, diusir dari dunia balap. Katanya orang harus nerima nasib, orang desa gak boleh balap. Ibu harus di dapur. Aku gak percaya. Aku lebih percaya. Manusia bisa menaklukkan takdir. Pelatih Sang, pembalap terakhir juga nolak. Kalau gak nemu pembalap yang cocok, Liga Motor Domestik kali ini kita harus batal. Kalau gak ikut liga ini, pabrik motor kita gak akan pernah bangkit lagi. Waktu buka gas di tikungan pas banget. Cuaca kayak gini masih bisa ngetikung kayak gitu. Kejar. Pak, lapar. Ini buat Xiao Bao. Untung ada pelanggan baik, kasih aku 1 porsi. Gue aja belum makan, malah dikasih ke si penguras duit ini. Udah deh, jangan ngomong kosong. Lari seharian, mana uangnya? Xiao Bao mau sekolah, uang sekolahnya belum. Sekolah buat apa? Kasih uangnya, gue harus balik modal hari ini. Motor di luar itu punya Anda? Iya. Tadi di jalan raya. Yang nyelip dari antara 2 mobil juga Anda? Maaf, apakah motor Anda tergores? Kalau iya, saya ganti. Dasar perempuan, rumah udah kayak gini, di luar masih cari masalah. Enggak, teknik Anda terlalu jago. Tikungan Anda levelnya setara pembalap top dalam negeri. Dulu Anda pembalap profesional? Alhamdulillah motor Anda gak tergores. Waktu muda suka naik motor. Pernah ikut lomba amatir. Sekarang cuma ngantar makanan, cari nafkah. Siapa lo? Ikut campur urusan rumah gue. Cepat minggat. Ini kartu nama saya pelatih pabrik motor Feida. Bulan depan kami ikut Liga Motor Domestik. Apa Anda tertarik? Dia harus masak buat gue, cari duit ngantar makanan. Cepat pergi. Anda lihat sendiri. Dulu saya suka motor. Tapi sekarang saya harus nafkahin keluarga, jaga anak. Dengan kondisi seperti saya, memang tidak pantas punya mimpi. Kemampuan Anda seperti ini seharusnya tidak terpendam. Dan hadiah juara Liga 2 juta. Kalau kamu menang, uangnya semua untukmu. 2 juta? 6 tahun lalu saya dijual ke Zhao Gokyang. Katanya menikah, tapi sama saja dijual. Zhao Gokyang minum 3 kali sehari. Habis minum, langsung sembuh. Kalah judi ulang. Kalau minta uang gak dikasih, lebih parah lagi. Kalau saya pergi, bisa bawa Xiao Bao? Kamu pikir beneran bisa dapat 2 juta itu? Kamu cuma perempuan, mau saingan sama siapa? Kalau nggak dapat 2 juta, kamu tanggung jawab kalau saya mati kelaparan? Dulu saya korbankan diri sendiri. Supaya Xiao Bao nggak kayak saya. Nasib ini saya terima 6 tahun, kali ini saya nggak mau. Kalau nggak izinin saya pergi, saya taruh racun tikus di makanan. Kita mati bareng. Dasar perempuan kurang ajar. Pelatih Zhang, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Walaupun nggak juara, kami tetap bayar gajinya. Nggak lebih sedikit dari kerja antar makanan. Sama Xiao Bao. Saya akan cariin Xiao Bao sekolah penitipan. Pasti dirawat baik selama latihan, biaya saya tanggung. Tentu saja. Kalau tetap nggak izinin Lin Xiao ikut saya terpaksa lapor polisi, kita hitung tindak pidana penganiayaan ini. Nanti kamu ditangkap. Lin Xiao mau pergi kemana ya terserah. Jangan lapor polisi. Lin Xiao boleh ikut kalian. Tapi Xiao Bao, saya juga bisa rawat baik. Nggak usah masukin ke sekolah penitipan, uangnya kasih ke saya aja. Nggak boleh. Xiao Bao harus ke sekolah. Kalau nggak, saya nggak pergi. Oke, terserah kamu. Kalau kamu nggak juara, nggak bawa pulang 2 juta, saya bunuh kalian berdua. Enam tahun lalu orang tua jual saya demi mas kawin 30.000. Ke penjudi di kampung. Setelah nikah, saya cuma alat beranak. Pembantu, tempat pelampiasan, bukan diri saya sendiri. Saya nggak mau Xiao Bao jadi kayak saya. Saya harus pegang nasib sendiri. Saya harus cepat mungkin bawa Xiao Bao kabur dari sini. Kecepatan belok lebih 120, pusat gravitasi serendah ini. Masih stabil, berani dan skillnya luar biasa. Bukan hal yang dimiliki orang biasa.
Dengan prestasi ini, ikut liga pasti nggak masalah. Apalagi dia sekarang cuma naik motor biasa aja. Ini batas motornya, bukan batas dia. Gimana, pelatih? Kecepatanmu ini, pasti level pembalap top. Nanti pas ganti motor pabrik kita, performa naik. Kecepatanmu pasti bisa lebih cepat lagi. Juara kali ini pasti kamu. Mama Xiao Bao mau ikut liga motor. Kamu di sini harus nurut sama guru, ya. Mama pergi ambil juara buat kamu. Mama juara, Xiao Bao nggak mau, selamat aja. Xiao Bao mau. Mama jangan nangis. Mama senang, Xiao Bao akhirnya bisa sekolah. Mama juga mau wujudin mimpi dulu. Guru Li, Xiao Bao saya titip ya. Tenang aja, pasti saya jaga Xiao Bao. Mama semangat, selamat. Xiao Bao tunggu Mama, demi kamu. Demi masa depan kita, Mama pasti yang pertama. Lewatin garis finish, kali ini Mama pasti paling cepat. Tante, ngapain diam? Bantuin lempar dong. Semua, perkenalkan, ini pembalap baru. Pabrik motor Feida. Hai. Pelatih Zhang, Feida nggak ada orangnya. Sampai-sampai bawa tante. Kalau nggak bilang dia pembalap, kupikir tante baru direkrut buat bersih-bersih. Iya, benar. Kuota liga kali ini cuma sedikit. Feida nggak ada orang, mending kasih kuotanya aja. Ngapain cari orang asal-asalan buat jaga gengsi? Tante umur berapa? Naik motor berapa lama? Pernah ikut lomba apa? Dapat penghargaan apa? Aku belum pernah ikut, tapi selama ini, aku selalu naik motor buat antar makanan. Motor buat antar makanan itu motor beneran? Jangan-jangan motor balap? Profesional aja belum pernah pegang? Lihat baju kotor. Sama tangan kapalan ini, kayaknya bisa beli. Motor profesional? Wow Ting Ting, jangan keterlaluan. Lin Xiao itu pembalap kontrak Feida. Kemampuannya nggak kalah sama kamu. Aku juara kejuaraan motor nasional 3 tahun berturut-turut. Bulan lalu baru dapat juara balap jalan raya Asia. Kamu bandingin tante antar makanan sama aku? Kasar banget omongannya. Iya, benar. Sejak kakak Ting Ting debut. Lomba di dalam negeri, besar kecil, asal ikut. Pasti juara. Dia cuma kampungan, belum pernah sentuh balap profesional sekalipun. Mau saingin Kak Ting Ting apa? Kita pakai motor top dunia, lu malah mau pakai motor lokal sampah lu buat ngalahin kita? Gak heran Feida mau bangkrut. Pelatih lu emang gak pinter milih. Hahaha. Motor lokal gimana? Skill bagus ya menang. Lin Xiao, ayo kita balapan. Pede gak? Lin Xiao kurang pengalaman. Lawan pembalap pro, kelas minder banget. Ini kesempatan buat bikin Lin Xiao pede. Beneran kampungan. Dengar balapan sama Kak Ting Ting. Langsung ke lu, gitu aja takut. Ikut liga apaan? Mending pulang urus suami. Pulang? Ke rumah mabuk terus mukulin itu? Rumah yang anggap anak cewek beban? Gak mungkin. Aku gak boleh biarin Xiao Bao kayak aku dulu. Cepat, mau gak? Nekat banget lu kampungan, jangan nanti. Lampu belakang Kak Ting Ting aja gak kelihatan. Kak Ting Ting ajarin dia biar tahu. Beda sama pembalap pro, ayo sini. Kebetulan lagi mood, gua tunjukin. Apa itu jenius, apa itu bego. Lin Xiao, lihat gua. Gak percaya diri, percaya aja sama pilihan gua. Sama motor kita. Lu pembalap paling berbakat yang gua kenal. Lu bakal menang, ayo. Tante, jangan ketinggalan, bikin menang gak seru. Tua emang susah. Koplingnya kayak Parkinson, gimana menang? Itu Kak Ting Ting? Iya Kak Ting Ting, gas. Lin Xiao belum pernah nyentuh balap pro. Masih kurang lihai. Lambat banget, lurus aja ketinggal jauh. Ini bagian favorit Kak Ting Ting. Tikungan es, beneran gak kelihatan lampunya. Orang kampung ya cuma segini. Gimana caranya? Sudutnya sempurna banget. Gak boleh, aku gak boleh kalah. Masih ngegas? Depan ada deadlock. Dengan kecepatan ini mustahil belok. Gak mungkin. Hebat Lin Xiao. Ini baru skill lu yang sebenarnya. Ya tidak
tidak hanya melakukan SUV, which is kalian terserah Kakak Tinting, berhasil menyalip, tapi juga menggunakan dinding untuk menyeimbangkan energi kinetik saat masuk tikungan dengan cepat. Apa ini manusia? Jarak 2 badan mobil sudah sangat sulit untuk dikejar kembali. Apakah Kakak Tinting benar-benar akan kalah kali ini? Ah, Maaf pelatih. Saya seharusnya bisa menang. jangan bergerak, biarkan saya periksa. Orang kampungan itu juga ingin mengalahkanmu, itu cuma angan-angan belaka. Kakak Tinting pecahkan rekor lagi. Sepertinya juara liga profesional kali ini pasti milikmu. Daripada memikirkan juara, saya lebih berharap bisa punya lawan yang seimbang dengan saya. Sayangnya tidak ada. Bibi, apakah kamu sudah menyadari perbedaan antara kamu dan saya? Lin Xiao sudah berhasil menyalip. Bukan karena terjadi kecelakaan, di situ seharusnya. Kamu sama sekali tidak punya kesempatan untuk menyalip. Sudah kalah, masih cari alasan. Dia jatuh, saya tidak. Dia duduk di sini, saya yang berhasil melewati garis finish. Apakah kamu bicara begini ke wasit di arena pertandingan? Piala juara akan jadi milikmu? Kalau tidak punya kemampuan, jangan ikut balapan. Saya tidak mau sial kalau dia mati di sini. Dia menyalip saya di tikungan besar. Itu cuma keberuntungan belaka. Kalau dia benar-benar punya kemampuan, mengapa bisa jatuh di tikungan yang lebih mudah? Pelatih Sang, dia benar-benar ingin ikut liga cuma dengan keberuntungan seperti ini? Saya rasa lebih baik ganti mobil selagi ada waktu. Pelatih Sang, kamu memutarbalikkan fakta untuk membela dia. Apakah kamu berdua punya hubungan yang tidak pantas dilihat orang? Kalian, Orang seperti itu, tidak boleh-boleh dia ikut liga. bagaimana hasilnya dokter? Apakah lukanya parah? Tulang perahu retak ringan, meskipun tidak terlalu parah. Tapi sebaiknya dalam 1 bulan ini, jangan naik motor lagi. Jangan melakukan pekerjaan berat juga. Tapi pertandingan akan diadakan hanya 2 minggu lagi. Tidak ada cara lainnya. Kita bisa ikut lagi lain kali. Pelatih, saya bisa ikut. Dulu saya pernah jatuh saat mengantar pesanan hujan-hujanan. Sekarang saya terasa naik motor seperti biasa. Tidak bisa, ini terlalu berbahaya. Memaksa kamu untuk ikut pertandingan. Bisa meninggalkan penyakit sisa. Nanti tidak hanya kamu. Tidak bisa naik motor lagi seumur hidup. Seluruh hidup kamu akan hancur. Hidup saya sudah hancur sejak hari saya menikah dengan Sao Guoqiang. Saya tidak mau Xiao Bao. Ketika besar nanti sama seperti saya, harus bekerja keras hanya untuk mahar beberapa puluh ribu yuan. Dijual oleh ayah sendiri ke seorang bajingan. Juara kompetisi adalah satu-satunya cara saat ini. Untuk membawa Xiao Bao melarikan diri, aku harus ikut. Kompetisi ini menyangkut hidup mati Feida. Mereka takkan biarkan orang cedera mewakili Feida. Lin Xiao, Biarkan aku ikut kejuaraan dunia. jangan buru. Senang lagi, siapa enggak bisa kabur dari neraka itu. Tapi mereka melarang Xiao Bao untuk menunggu. Aku tak punya pilihan. Kompetisi ini satu-satunya kesempatanku. Aku tak bisa menyerah. Aku mohon, pelatih. Mustahil, Kuo Ting Ting adalah penunggang terbaik di dalam negeri. Kalah darinya bukan aib. Tapi kamu juga tak bisa menyalahkan. Motor kami, Feida. Pabrik, motornya memang ada salah. Aku bisa rasakan. Kamu cuma tukang antar, mana paham soal balap profesional? Kepala pabrik, aku percaya penilaian Lin Xiao. Untuk juara liga ini, kita harus modifikasi motornya. Tidak bisa. Situasi Feida sekarang bagaimana? Kamu tak tahu? Modifikasi butuh uang dan waktu. Feida, tak mungkin karena omongan orang luar. Mengeluarkan biaya besar. Baik. Ini rumah yang diberikan pabrik untukku. Pelatih, Semua biaya modifikasi aku yang tanggung. Penilaianmu ternyata benar. Setelah dimodifikasi, motor jadi lebih stabil. Waktu putaranmu sekarang sudah sehat. Rekor Kuo Ting Ting. Kak Ting Ting, dia pecahkan rekormu. Waktu itu aku belum mengeluarkan kemampuan sepenuhnya. Pecahkan rekorku biasa saja. Tapi bagaimana mungkin dia mengalahkan Kak Ting Ting? Tapi aku dengar, karena tukang antar itu, pelatih Zhang bertengkar hebat. Dengan kepala pabrik Feida, bahkan gadaikan rumahnya untuk modifikasi motor. Pelatih Zhang dulu pernah melatih 3 juara. Kak Ting Ting, jangan-jangan dia. Tidak mungkin. Walaupun tekniknya lebih baik dariku, lalu, sirkuit bukan cuma tempat adu teknik. Lihat sendiri. Di luar, orang bilang kami. Motor Feida gila, kontrak ibu tukang antar ikut lomba. Bahkan bilang kalian punya hubungan tidak wajar. Arena profesional jadi. Alat kalian bercumbu. Ini semua omong kosong. Aku dan Lin Xiao bersih. Soal lainnya, tunggu Lin Xiao juara dulu. Semua kebenaran terungkap. Kalau tidak menang, maka tidak akan terbukti. Menganggap balap profesional sebagai lelucon, karir kita hancur. Seluruh industri menunggu untuk menertawakan kita. Segera mundur, hentikan kerugian. Kalau mundur, baru benar-benar membuktikan rumor ini. Hanya kemenangan yang bisa menyelamatkan Feida. Seorang kurir, apa yang bisa dia andalkan untuk menang? Dia pasti bisa menang. Aku percaya padanya di balapan ini. Bagaimanapun kami akan ikut. terima kasih, pelatih Zhang. Aku akan buktikan kemampuan sendiri. Para penonton, selamat datang di kejuaraan motor nasional. Di lokasi kualifikasi, hari ini kita akan saksikan pertarungan kecepatan dan adrenalin. Pertama perkenalkan, peserta hari ini pasti yang paling dinantikan.
juara kejuaraan motor nasional 3 tahun berturut-turut. Kuo Ting Ting. Bagaimana performa Kuo Ting Ting hari ini? Bisa pecahkan rekor lagi? Mari kita lihat. Selanjutnya dari pabrikan lokal. Pembalap Vida, Lin Xiao. Menurut data, pekerjaan Lin Xiao sebelumnya adalah kurir. Pertama kali ikut balap langsung kejuaraan nasional tertinggi. Entah Nyonya Lin ini punya kemampuan yang sesuai atau tidak. Pabrikan Vida ini terlalu percaya diri. Bermimpi menang melawan pabrikan top dunia. Kurir saja bisa ikut liga, kalau gitu mobil bumper. Apa juga bisa ikut? Tante mau beli asuransi ketepatan waktu enggak? Katanya kurir punya asuransi ketepatan waktu. Alifat, ini Lin Xiao yang di internet dibilang selingkuh sama pelatih. Aku lihat di video. Belok sederhana saja jatuh. Masih berani ikut balap? Iya nih, orang seperti ini node kejuaraan, kecurangan. Kecurangan Lin Xiao. Dengar nggak, Tante? Penonton nggak mau lihat kamu. Apa yang kamu cari? Udah tua-tua begini. Malu-maluin di sini. Suami kamu lihat. Mau nggak lagi sama kamu? Mundur sekarang masih bisa. Cepat pergi dari sini. Ini bukan tempat untuk orang sepertimu. Kalau skillmu sebagus mulutmu. Sepertinya merasa pasti menang ya. Ayo kita taruhan di kejuaraan nasional kali ini. Yang kalah keluar dari dunia balap. Baik. Tidak mengenali kemampuan diri sendiri. Kuo Ting Ting pasti menang. Kuo Ting Ting pasti menang. Sepertinya pilihan juara di hati semua orang sangat seragam ya. Memang benar, atlet Kuo Ting Ting selama bertahun-tahun ini selalu jadi juara setiap kali ikut kompetisi. Ketegangan di kualifikasi hari ini sepertinya bukan di siapa yang bisa menang, tapi seberapa besar keunggulan yang bisa didapat Kuo Ting Ting. Para penonton yang terhormat, kualifikasi Liga Sepeda Motor Nasional akan segera dimulai. Mereka bilang orang harus menerima takdir. Balap adalah permainan orang kaya. Bukan hal yang bisa dilakukan orang miskin seperti saya. Mereka bilang, sudah berapa tua kamu ini? Kenapa tidak tinggal di rumah mengasuh anak dengan saja? Mereka bilang bercerai itu memalukan. Apa salahnya sedikit menderita? Kali ini, saya yang menentukan nasib saya sendiri. Saya ingin menang. Saya ingin kebebasan. Saya tidak mau Xiao Bao menjadi seperti saya nantinya. Start yang sempurna. Para penonton, kualifikasi sudah dimulai, seperti yang diduga. Yang memimpin saat ini adalah Kuo Ting Ting. Dia sudah mendapatkan keunggulan sejak tikungan pertama. Sementara Lin Xiao dari Vida, sepertinya startnya tidak terlalu mulus. Saat ini berada di posisi paling terakhir, tertinggal sejak awal. Ini bagaimana kisahnya? Jangan terburu-buru, manfaatkan tikungan yang kamu kuasai, pasti bisa menyalip. Tapi kita bisa lihat Lin Xiao sudah tertinggal dari kelompok utama. Sepertinya kali ini pertandingan yang dia ikuti juga tidak mudah. Pengantar pesan itu sudah tertinggal jauh dan mampu sepertinya sudah masuk di lewat Messi. Apa gunanya sih? Saya saja bisa menang begini. Lin Xiao pulang saja. Jangan membuang muka di sini. Kecepatan Kuo Ting Ting sangat cepat. Waktu putarannya di putaran ketiga sudah mencapai 1 menit 52 detik tepat. Sudah memecahkan rekor putaran tunggal yang dia buat sebelumnya. Lin Xiao, pembalap Vida yang selalu berada di posisi belakang, malah berhasil menyalip. Manfaatkan kesempatan, sekaranglah waktunya. Lin Xiao benar-benar berhasil mengejar Kuo Ting Ting, tapi Kuo Ting Ting bertahan di jalur dalam. Hampir tidak mungkin untuk menyalip. Apa? Lin Xiao benar-benar bisa mengejar Kuo Ting Ting dari jalur luar. Pertandingan sudah memasuki putaran terakhir. Apa? Kenapa? Sudah berusaha sekuat tenaga tapi masih tidak bisa mengalahkannya. Kuo Ting Ting melakukan kesalahan. Lin Xiao memanfaatkan kesempatan ini untuk menyalip. Pengantar makanan ini benar-benar berhasil menyalip Kuo Ting Ting. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Sisa balapan hanya tikungan terakhir saja. Lin Xiao benar-benar berhasil merebut juara pertama kualifikasi. Pengantar makanan ini benar-benar menang. Jika bukan karena Kuo Ting Ting yang melakukan kesalahan, bagaimana mungkin dia bisa menang? Iya benar, itu cuma keberuntungannya saja. Dia merebut juara pertama dari Kuo Ting Ting. Laos Hang, Lin Xiao menang, dia menang. Ini soal saja, tidak perlu semangat. Pura-pura tenang, kamu masih mau pura-pura sama kita? Kalau mau tertawa-tertawa saja. Tapi jujur saja, Lin Xiao benar-benar beruntung sekali. Kamu pikir dia juara cuma karena keberuntungan? Apa maksudmu bicara seperti itu? Kesalahan Kuo Ting Ting hanya jadi alasan untuk dia kalah, itu saja. Lin Xiao terhalang di start selama 2 putaran penuh. Sebelum Kuo Ting Ting melakukan kesalahan, dia sudah memimpin duluan. Jadi kita dapat juara pertama kualifikasi. Start balapan utama dari posisi pertama. Pasti tidak akan terhalang lagi. Jadi menurutmu, kita benar-benar mungkin juara di balapan utama?
Veida, kita bisa selamat. Benar-benar berhasil menang oleh si pengantar makanan busuk ini. Lihatlah penampilannya itu, cuma menang 1 kualifikasi. Sampai lupa siapa dirinya. Ini semua salah karena motorku yang bermasalah. Baru dia bisa dapat juara. Tidak apa-apa Kak Ting Ting. Kamu adalah juara pertama di hati kami. Sudah diam. Aku yang terlalu meremehkan dia. Lin Xiao, jangan terlalu senang dulu. Kita lihat siapa yang menang di balapan utama. Di balapan utama aku akan buktikan ke kamu. Apa yang namanya kemauan. Aku benar-benar tidak melihatmu. Penampilan Oshiji tidak dapat menang itu. Kalau bukan karena motor Kakak Ting Ting yang bermasalah, bagaimana mungkin kamu bisa menang? Hari ini aku bisa menangmu. Di balapan utama aku juga bisa menangmu. Kamu, Jangan lupa, di balapan utama aku start dari posisi pertama. Kalian tidak punya kesempatan untuk melakukan banyak trik motor seperti hari ini. jangan menuduh sembarangan. Kalian sendiri tahu apa yang kalian lakukan. Dan bahkan jika motormu tidak bermasalah, aku tetap bisa menyalipmu. Kamu, Lin Xiao, kamu cuma seorang pengantar makanan saja. Nanti di balapan utama, akan kubuktikan bahwa jalan pintas tidak akan pernah bisa diakui. Tak perlu tunggu balapan utama. Hari ini akan kuperlihatkan bahwa kau bahkan tidak lebih baik dari pengantar makanan. Aku memanggilmu untuk membawa nama baik tim. Bukan untuk mempermalukan. Kalah dari pengantar makanan? Bagaimana aku harus menjelaskannya ke atasan? Mobilnya yang bermasalah, bukan aku. Jangan salahkan mobil. Kau tahu sendiri masalahnya. Jangan lupa, kontrak mahal yang kuberikan syaratnya adalah kau harus menjuarai Liga Nasional. Kalau kalah di balapan utama, bersiaplah bayar denda. Aku akan menang di balapan utama. Lebih baik memang menang. Cepat pergi latihan. Lin Xiao, ada kabar baik. Manajer pabrik bilang, kalau kau juara, seluruh bonus untukmu, Veida juga akan memintamu. Jadi bintang iklan mereka. Di endorsement terpisah. Nanti, kau pasti bisa menanggung biaya hidupmu dan Xiao Bao. Terima kasih, pelatih. Aku akan berusaha keras. Aku latihan 1 putaran lagi. Kenapa aku yang dimarahi pelatih di sana? Sementara kau di sini dipuja-puja? Lin Xiao, kau cuma orang desa pengantar makanan. Buat apa mengacaukan hidupku? Kalau kau memang menghalangi jalanku, jangan harap lancar. Cepat, sebelum Lin Xiao kembali. Kak Ting Ting, kalau ketahuan doping, bisa diskors 5 tahun. Hidupnya hancur. Bukankah ini keterlaluan? Kualifikasi membuatku malu. Kalau aku tidak berbuat sesuatu, dia akan anggap aku lemah. Kak Ting Ting, kau kalah karena mobil bermasalah. Jadi dia bisa mendahului. Dalam kondisi normal, dia mustahil mengalahkanmu. Kita tak perlu menjebaknya. Orang sepertinya tidak pantas ada di sirkuit. Aku hanya membantunya menemukan tempat yang semestinya. Kalau ketahuan, kita bertiga tamat. Lihat pengejutnya. Kau tak berani, aku yang akan lakukan. Veida mau bangkrut, dia juga tak punya backing. Kalau ketahuan doping, meski bilang bukan dia yang taruh, siapa yang akan percaya? Latihan mati-matian, kira-kira balapan utama. Bisa kalahkan aku? Juara balapan utama pasti aku. Banyak bicara. Takut ya? Takut sama kamu? Siapa kau? Baik, keras kepala. Lihat saja besok. Masih bisa tersenyum? Nanti semua orang akan tahu. Sebenarnya kau ini seperti apa? Lihatlah sikapnya, sombong sekali. Menang 1 pertandingan ranking, langsung merasa juara. Santai saja, lihat besok dia masih bisa tertawa atau tidak. Halo Lin Xiao, saya staf Liga. Sekarang, kami perlu menggeledah kamarmu. Pelatih, ada apa ini? Panitia menerima surat laporan tadi malam. Ada yang menggunakan doping secara ilegal dalam pertandingan ranking. Yang lain sudah diperiksa, tinggal kamu. Surat laporannya tadi malam. Baiklah kamu keras kepala. Lihat besok kamu masih bisa tertawa atau tidak. Nanti semua orang akan tahu sebenarnya kamu seperti apa. Kata-kata kemarin, apakah mereka ingin menjebakku? Lin Xiao, jangan khawatir. Ini prosedur normal kompetisi besar. Jika benar ada yang menggunakan doping, apa akibatnya? Jika ada yang melanggar aturan menggunakan obat, akan diumumkan dan didiskualifikasi dari kompetisi. Bahkan tidak bisa ikut kompetisi seumur hidup. Kamu tidak perlu khawatir, Liga tidak akan menyalahkan orang baik. Gugup sekali, jangan-jangan merasa bersalah. Saya rasa yang harus diperiksa adalah dia. Kalau tidak bagaimana mungkin dia mengalahkan kakak Ting Ting, seorang kurir makanan. Juara pertama ranking.
Siapa yang percaya? Nona Lin Xiao, apa ini? Saya tidak tahu. Ditemukan di tasmu? Jangan bilang kamu tidak tahu. Saya bilang seorang kurir makanan, bagaimana bisa meraih juara pertama? Ternyata pakai obat, benar-benar tak terduga. Juara pertama ranking hasil dari obat. Kali ini muka Feida benar-benar tercoreng. Saya percaya Lin Xiao. Dia tidak akan melakukan hal seperti ini. Pelatih Hang, Lin Xiao sebenarnya siapa bagimu? Bukti sudah jelas, kamu masih mau membelanya. Atau jangan-jangan Lin Xiao menggunakan doping? Adalah rencana kalian Feida. Orang seperti ini harus diusir dari liga. Keluar-keluar. Baiklah, tentang apakah obat ini doping atau bukan. Masih perlu pemeriksaan lebih lanjut. Jika terbukti doping, dan kamu tidak bisa memberikan penjelasan yang masuk akal, kami terpaksa membatalkan kualifikasi kompetisimu dulu. Sepertinya ada yang tidak perlu taruhan, sudah harus keluar dari dunia balap. Setelah diperiksa, obat yang ditemukan di tas Lin Xiao benar-benar doping. Pelatih, saya benar-benar tidak. Saya tidak tahu obat itu. Kenapa bisa ada di tas saya? Saya percaya kamu. Kamu pikirkan baik-baik, selain kamu. Siapa lagi yang bisa mengakses tasmu? Kamu pikir kamu siapa? Sok keras mulut. Aku lihat besok kamu masih bisa ketawa apa enggak. Nanti semua orang akan tahu kamu sebenarnya orang macam apa. Diam. Lin Xiao. Kamu masih mau jelasin apa? Mereka. Mereka yang sengaja ngefitnah aku. Jangan asal nuduh. Kenapa aku mau fitnah kamu? Lin Xiao, kamu punya bukti? Nggak ada. Lin Xiao, kalau kamu nggak punya bukti, yang ngebuktiin ada orang yang ngefitnah kamu. Ya aku terpaksa harus cabut dulu kualifikasi ikut lombamu. Jangan cabut kualifikasi Lin Xiao. Kalau kualifikasinya dicabut gak jelas gini, seluruh hidup Lin Xiao bakal hancur. Doping, itu kan ketemu dari tas Lin Xiao. Lin Xiao juga nggak bisa kasih penjelasan yang masuk akal. Kita berhak curiga kalau Lin Xiao bisa juara 1 di babak kualifikasi karena pakai doping. Pasti Kuo Ting Ting dan dua temannya itu. Kemarin malam, aku lihat mereka bertiga di area istirahat. Asal waktu itu ditinggal di area istirahat. Lin Xiao, kamu masih nggak mau nerima ya? Mau nuduh-nuduh kita lagi? Kamu bilang kita yang ngefitnah. Terus kamu lihat kita sentuh tasmu? Kenapa kamu muncul di area istirahat malam-malam? Kita juga mau latihan, tapi lihat kamu jadi males. Nggak mau lanjut latihan, boleh kan? Kita bertiga bisa saling jadi saksi. Kamu? Kamu punya bukti apa? Aku. Cuma tukang antar makanan. Kalau bukan pakai doping. Mana mungkin juara 1? Maling teriak maling. Bener-bener nggak tahu malu. Orang kampung emang nggak berpendidikan. Udah berbuat salah nggak mau ngaku. Cuma bisa nuduh orang lain. Aku nggak. Tenang. Lin Xiao, cuma karena Kuo Ting Ting dan teman-temannya ada di area istirahat, itu aja. Nggak bisa ngebuktiin mereka yang ngefitnah kamu. Berdasarkan bukti yang ada, kita cuma bisa cabut dulu kualifikasi ikut lombamu. Kita juga bakal umumkan ke seluruh industri. Selama 5 tahun, kamu nggak boleh ikut lomba motor apapun. Hukumannya langsung berlaku. Rapat selesai. Terima kasih Liga udah bertindak adil. Kalau nggak, ada orang yang emang pikir bisa lolos gitu aja. Kak Ting Ting, ayo kita pergi. Lagi pula kita masih harus persiapkan lomba utama. Bu, aku dapat juara pertama di lomba menggambar. Ibu juga harus semangat, ya? Kamu ini perempuan, berani-beraninya bikin malu. Pulang. Nanti bagaimana? Lihat bagaimana aku menghukummu. Aku nggak mau pulang. Kualifikasi lombanya aja udah dicabut, ngapain kamu masih nongkrong di sini? Cepat ikut aku pulang, jangan harap bisa keluar lagi. Muka aku habis dipermalukan sama kamu. Aku nggak pakai doping. Kalau nggak pakai, kenapa kualifikasinya dicabut? Dari dulu aku nggak seharusnya izinin kamu keluar, uang nggak dapat. Sekarang malah belajar minum obat. Aku nggak minum obat. Ada yang menjebak aku. Kenapa orang lain nggak dijebak, cuma kamu doang? Ternyata benar kata orang di internet, kamu sekarang jadi tukang bohong.
Kamu ngomong yang benar, jangan main tangan. Hampir aja aku lupa sama kamu. Kamu nggak mau pulang, apa karena si gigolo ini? Oh, gitu ya kenapa dulu kamu pilih dia? Rupanya kalian berdua punya hubungan gelap. Jangan dengerin omong kosong di internet. Aku sama Linsio bersih, gak ada apa-apa. Bersih? Terus ngapain kamu blind dia? Dia itu istri aku. Aku bawa dia pulang, urusanmu apa? Berani-beraninya halangin. Aku kasih tahu, hari ini aku pasti bawa dia pergi. Nggak ada yang bisa halangin. Aku nggak mau pergi. Coba aja sentuh dia lagi. Aku pukul istriku sendiri. Urusanmu apa? Kamu sakit hati ya? Jangan asal ngomong. Awas mengatakan, lapor polisi. Lapor aja. Aku suaminya, kamu cuma pelakor busuk. Lihat nanti polisi dateng, siapa yang ditangkap. Cepat minggir. Hari ini aku harus bawa dia pergi, di luar main serong lagi. Nanti pulang aku habisin kamu. Kamu gak bisa bawa dia. Apa katamu? Linsio udah tanda tangan kontrak 4 bulan dengan Veida. Kalau dia pergi sekarang, artinya melanggar kontrak. Jadi pelanggarannya, kamu sanggup bayar? Oke, kamu punya kontrak, kamu jago. Ingat baik-baik, kamu istriku, kamu nggak bisa lari. Nanti pulang, lihat bagaimana aku urus kamu. Kamu ngapain? Ini tempat latihan kami, orang luar tolong pergi. Hei, jangan tarik-tarik, aku bisa jalan sendiri. Waduh, kena pukul, ya? Suaminya itu jago juga mukulin. Siapa suruh? Cuma perempuan desa, maksa keluar cari masalah. Nah, sekarang berantakan semua. Kak Tingting, apakah kita terlalu berlebihan? Ini adalah satu kesempatan. Untuk melarikan diri. Dengan melakukan ini, kita memutuskan jalan hidupnya keluar dari neraka. Kau kasihan padanya? Dia cuma orang desa. Bisa tidaknya dia mengubah nasib? Apa hubungannya dengan kita? Bukan kasihan, cuma Kak Tingting. Jelas bisa menangnya dengan kemampuan sendiri. Kalah dikualifikasi cuma karena kesalahan aja. Kita nggak perlu pakai cara licik. Dia menghalangi jalanku. Cuma bikin dia kalah aja nggak cukup. Aku harus menginjak-injaknya. Dengan keras, biar dia ingat selamanya. Akibat melawanku. Itu hidup yang pantas. Buat orang kayak dia. Kita juga nggak ubah apa-apa. Dia si kampungan ini, cuma kebetulan bisa lihat. Sebagian kecil kehidupan kita, itu udah kehormatan besar buat dia. Udahlah, urusannya nggak ada hubungan sama kita. Mending kita buru-buru balik latihan, persiapan buat lomba utama. Tapi dia masih punya anak perempuan. Linsio, maaf. Aku udah coba yang terbaik sama panitia, tapi Pelatih, terima kasih. Kau udah bantu aku banyak. aku percaya kau nggak bersalah. Aku udah bilang sama bos pabrik. Walau nggak bisa ikut lomba, kau bisa kerja di Veida. Jadi staf logistik atau pemeriksa, lebih baik daripada pulang. Kau bok yang nggak bakal biarin aku tinggal. Keluargaku juga nggak. Hari ini dia cuma ketakutan sama kau. Tapi dia nggak bakal berhenti. Dia suamiku, secara hukum. Aku nggak bisa kabur. Secara hukum dia nggak punya hak batasin kebebasanmu. Kau bisa lapor polisi. Bahkan kalau aku beneran tinggal, masih ada Xiao Bao. Buat maksa aku pulang. Kau bok yang ngelakuin hal-hal gila. Aku atur kerjaan buatmu, kau bisa pindah ke sini. Xiao Bao juga bisa kau bawa. Masih ada orang tuaku. Mereka bakal malu, maksa aku pulang. Aku nggak bisa ngubahnya. Terima kasih, pelatih. Kau kasih tahu aku. Seperti apa hidup yang penuh harapan. Pelatih, sampai jumpa. Cepetan pergi. Ngapain masih lihat-lihat? Gigolo itu nggak bakal dateng. Dia udah bosen, buang kau. Mulai hari ini, kau tinggal di rumah dengan baik, layani aku. Jangan mikirin lomba atau tim balap. Itu bukan urusanmu. Sayangnya, akhirnya nggak bisa berubah. Linsio, mulai hari ini, kau resmi jadi anggota tim balap Veida. Mari kita ciptakan kejayaan baru Veida bersama. Apa ini? Bukan hadiah dari selingkuhanmu kan? Pelit banget. Nggak ngasih yang berharga juga, malah dikasih ke aku. Aku. Barangmu, kamu sendiri aja punya aku. Kembalikan. Pelatih Zhang, ada yang mau aku kasih. Apa? Kalau rekaman ini nggak dikeluarin, nggak ada yang bakal tahu soal ini. Kenapa kamu bantu Linsio? Di hatiku, balapan motor itu yang paling sederhana. Aku nggak mau balapan favoritku jadi nggak murni lagi. Menang ya menang, kalah ya kalah. Aku ucapin terima kasih buat Linsio. Aku langsung antar ke panitia. Pelatih Zhang, jangan diserahkan, dong. Maksudmu? Nggak diserahkan? Nggak bisa buktiin Linsio nggak bersalah. Di rekaman ini ada aku juga. Kalau panitia selidiki, aku juga bisa didiskualifikasi. Aku ada cara lain buat buktiin Linsio nggak bersalah. Cara apa? Ada tes cairan tubuh sebelum dan sesudah lomba. Sampel diambil sebelum lomba. Diperiksa sesudahnya. Cukup periksa sampel cairan tubuh Linsio. Bisa buktiin dia difitnah. Selain tes cairan tubuh, bisa juga periksa rambut Linsio. Semua ini bisa buktiin Linsio nggak bersalah. Kok aku bisa lupa? Aku langsung cari panitia. Tenang, aku nggak bakal laporin kamu ke panitia. Makasih, pelatih Zhang. Selamat datang di final Liga Motor. Siapa yang bakal jadi juara kali ini? Kuo Tingting pasti menang. Kuo Tingting pasti menang. Kakak Tingting, lihat suasana ini. Semua datang buat kamu. Soalnya Linsio didiskualifikasi, lomba utama. Jadi panggung buat Kak Tingting doang.
Untung ada Lin Xiao si kampungan itu. Masalah-masalahnya jadi viral di internet. Aku juga dapat banyak follower. Kak Ting Ting, kalau menang di lomba ini, bayaran kontrak pabrik pasti naik lagi. Aku nggak cuma mau menang, aku juga mau pecahin rekor tahun lalu. Manfaatin momen ini. Aku mau buat semua orang ingat siapa pembalap nomor 1 se Indonesia. Kak Ting Ting, kondisi kamu hari ini pasti nggak masalah. Hari ini juaranya pasti Kak Ting Ting. Mari kita beri tepuk tangan meriah sekali lagi. Sambut para pembalap masuk ke arena. Pembalap yang awalnya juara pertama di kualifikasi, Lin Xiao, memilih mundur dari lomba. Peserta lain silakan maju 1 posisi sesuai tingkat kualifikasi. Mundur katanya enak, padahal kan ketahuan doping. Kan ketahuan doping ya? Gue baca di internet, juara kualifikasi. Juga karena pakai doping. Katanya sama pelatihnya sendiri hubungannya nggak jelas. Orang kayak gitu nggak layak ikut liga. Lin Xiao, denger nggak? Nggak ada yang mau lo balik, arena ini cuma punya gue. Penonton mohon tunggu, baru dapat kabar terbaru. Lin Xiao akan lanjut ikut Liga Nasional. Mari kita beri tepuk tangan meriah. Sambut Lin Xiao masuk ke arena. Kampungan ini kok bisa balik lagi? Pasti pelatih Zhang mainin akal-akalan lagi. Hubungan mereka berdua, apa sih yang nggak bisa? Ini posisi gue, minggir dong. Para pembalap silakan kembali ke posisi start masing-masing. Lo masih bisa balik? Doping aja bisa dibersihin. Hubungan lo sama pelatih Zhang dalam banget ya? Gue emang bersih, nggak perlu dibersihin. Ngel aja, biar lo balik lomba. Penonton juga tahu, lo tuh kayak apa? Penonton tahu apa? Tahu lo kalah sama gue di kualifikasi. Tahu lo takut, tahu lo cuma bisa akhirnya. Kotor buat maksa gue mundur biar bisa juara. Mau bikin gue emosi? Ngasih tau lo juga gimana? Barangnya gue yang taruh, suaminya juga gue yang kasih tahu. Gue emang mau ngancurin lo. Lo juara aja harus fitnah orang lain biar bisa pertahankan. Nggak malu apa lo? Jangan naif dong. Dunia ini nggak cuma hitam putih, orang cuma inget juara. Lo nggak mungkin menang. Gue akan kalahin lo lagi. Dengan jujur dan bersih, kayak di kualifikasi. Lo? Penonton, Liga Motor Nasional akan segera dimulai. Para pembalap sudah siap, mari kita saksikan. Pertarungan puncak kecepatan dan adrenalin ini. Lin Xiao, katanya di internet. Didiskualifikasi, kok bisa balik? Siapa tahu, mungkin ada yang di belakang. Berusaha nyelamatin. Katanya ada yang bocorin, hubungannya sama pelatih nggak jelas. Kurasa itu pelatih yang bawa dia kembali. Lapar banget, apa aja dimakan. Orang yang main belakang kayak gini, nggak pantas di lintasan. Mundur, mundur, mundur Lin Xiao. Mundur, mundur. Lin Xiao mundur. Lao Zhang, lihat situasi ini. Sekarang gimana dong? Gak usah peduli mereka. Asal Lin Xiao buktikan kemampuan aslinya. Menang juara, semua rumor otomatis hilang. Tapi dalam kondisi ini, dia kan dari desa. Tahan nggak tekanan sebesar ini? Aku percaya Lin Xiao. Setelah lomba selesai, semua orang bakal berubah pikiran. Lin Xiao mundur. Lin Xiao mundur. Denger nggak? Di sini nggak ada yang nerima kamu. Jujur aja, kampungan kayak gini emang tebal muka. Dihina segitu masih bisa pura-pura biasa aja. Kamu pikir balik terus bisa menang? Lomba hari ini, aku bakal tunjukin bedanya kita seberapa jauh. Nunggu aja Kakak Ting menangin kamu. Kamu siap-siap. Nerima amarah penonton. Lin Xiao mundur. Lin Xiao mundur. Juara Liga Nasional tahun lalu aku, tahun ini juga aku. Mau juara? Mimpi aja. Semua bilang aku nggak pantas di sini. Mereka lebih percaya kiri kanan daripada orang biasa yang berusaha keras. Lakukan hal yang mereka nggak bisa. Hari ini, aku bakal bungkam semua orang dengan kecepatan. Lin Xiao, percaya diri. Jangan peduliin omongan orang. Kamu pasti menang. Penonton sekalian, lomba sudah dimulai. Saat ini yang memimpin adalah Lin Xiao dan Kuo Ting Ting. Bagus, pertahankan, cari kesempatan salib. Memang jago Kuo Ting Ting. Setelah 3 tikungan, sudah buat jarak dengan Lin Xiao. Kuo Ting Ting jaga garis dalam ketat. Lin Xiao sama sekali nggak ada kesempatan salib. Lin Xiao semangat, jangan buru-buru. Asal hari ini kamu kalah, urusan doping kemarin langsung jadi fakta. Kebersihanmu, nggak ada yang peduli. Kuo Ting Ting emang juara tahun lalu. Itu Lin Xiao, awalnya masih bisa ngikutin. Beberapa tikungan langsung ketinggalan. Intinya, Kakak Ting serius dikit, dia cuma bisa ngeliat asap. Orang kampungan, kira-kira bisa menangin Kuo Ting Ting. Ngimpi, main belakang kayak gini. Seharusnya dia segera keluar dari arena. Semangat, Kuo Ting Ting.
Kuo Tingting selalu menguasai jalur dalam. Jika begini terus, jaraknya hanya akan semakin jauh. Kalau Lin Xiao gagal juara, semua orang akan mengira Lin Xiao dikualifikasi. Pakai doping, bukan cuma Lin Xiao hancur. Veida juga ikutan bangkrut. Dia nggak bakal kalah. Tapi sekarang, dia bahkan nggak ada harapan nyalip. Gimana menang? Kuo Tingting terlalu takut kalah. Di balapan ini, jadi strateginya dari awal. Veida cuma bertahan dari Lin Xiao. Pertahanan terus-terusan, pasti ada celahnya. Kita cuma perlu nunggu. Karena ban belakang ngepres tikungan, kecepatan turun drastis. Lin Xiao manfaatkan kesempatan ini. Kejar jarak sebelumnya, bahkan berhasil nyalip. Dan kuasai posisi jalur dalam. Pertahankan seperti ini. Tanpa blokir Kuo Tingting, Lin Xiao malah terus ngegas, tiap tikungan sempurna. Tinggal 1 lap terakhir. Bisakah Lin Xiao ulangi keajaiban kualifikasi? Ada apa? Kecepatannya. Kok jauh lebih cepat dari tadi? Lin Xiao beneran mau menang nih. Lap terakhir, jaga terus. Ada apa? Lin Xiao beneran nyalip Kuo Tingting. Tinggal 1 lap lagi. Jangan-jangan Lin Xiao beneran juara? Masa sih kabar di internet semua palsu? Lin Xiao emang juara dari kelas biasa. Lin Xiao masuk lintasan lurus 100 meter duluan. Sprint. Nggak boleh. Aku nggak boleh kalah sama tukang antar. Lin Xiao finish. Juara. Juara Liga Motor Nasional. Lin Xiao. Kenapa? Menang. Beneran menang, Lin Xiao. Dari pertama ketemu, aku udah yakin kamu bisa. Kali ini, kamu buktiin ke semua orang. Terima kasih, pelatih. Setelah kamu, aku bahkan gak bakal bisa berdiri di situ ini. Kamu yang percaya, kamu yang kasih kesempatan. Jangan terima kasih, semuanya hasil kerja kerasmu. Kamu emang punya kemampuan. Para penonton, hasil akhir sudah keluar. Mari kita lihat layar besar. Total waktu Lin Xiao 5 lap. 9 menit 13 detik 87. Mencetak rekor. Ternyata rumor di internet itu palsu semua. Dia bisa ikut kompetisi ini, memang punya kemampuan asli. Iya, bukan cuma juara, tapi juga pecahin rekor. Kemampuan kayak gini, jelas-jelas udah ngalahin Kuo Tingting. Mari kita teriakan lagi, nama sang juara. Lin Xiao. Ini semua seharusnya jadi milikku. Tidak, dia pasti benar-benar pakai doping kali ini. Kalau nggak mungkin dia bisa dapat hasil kayak gini. Kak Tingting, dulu dia kan didiskualifikasi gara-gara urusan doping. Bisa balik ke arena, mana mungkin beneran pakai doping. Terus menurutmu, kenapa dia bisa menang dariku? Kenapa bisa pecahin rekor? Seorang kurir, latihan nggak sampai 2 bulan udah bisa ngalahin aku. Bisa pecahin rekor sirkuit? Kamu percaya? Kak Tingting aja latihan 10 tahun. Dia latihan nggak sampai 2 bulan udah pecahin rekor. Pasti ada yang nggak beres. Pelatih Sang, demi dia, sampai rela gadaikan rumah. Diam-diam pakai doping. Bukan hal yang sulit juga. Ayo Kak Tingting, kita cari panitia, laporin Lin Xiao. Kamu... Maksudmu apa ini? Dari tadi kamu selalu belain Lin Xiao. Kamu di sisi siapa sebenarnya? Aku di sisi fakta. Mari kita selamat sekali lagi kepada Lin Xiao dari tim Veida, yang meraih juara utama di kejuaraan nasional sepeda motor ini, sekaligus memecahkan rekor sirkuit. Ini pertama kalinya dia ikut liga profesional, langsung bikin sejarah. Aku mau melapor. Kuo Tingting, lomba udah selesai. Mau ribut apa lagi? Kamu masih aja bela dia. Lihatlah, semuanya. Inilah juara dan pelatih kita. Hubungan yang gak jelas. Udah didiskualifikasi, masih bisa balik ikut lomba. Kuo Tingting, kamu masih Xiao. Cuma hubungan pelatih dan pembalap. Aku ngomong sembarangan? Coba kamu jelasin. Dia yang udah didiskualifikasi, kok bisa balik ikut lomba? Bukan kamu yang bantu dia lewat jalur belakang? Hubungan kalian berdua, masa orang gak lihat? Menurut kalian, pantas nggak juara kayak gini? Pantas nggak pelatih kayak gini? Lin Xiao bisa balik, karena dia udah buktiin ke panitia kalau dia bersih. Dan udah buktiin juga, doping dulu itu ada yang sengaja ngerjain dia. Bagus. Bukti udah jelas, masih bisa kalian putar balik. Kuo Tingting, kalau kamu terus-terusan nyebarin fitnah, Gimana? Kamu orang kampungan, masih mau melawan aku? Peserta Kuo Tingting, sekarang adalah acara pemberian penghargaan. Aku tahu kamu tidak rela kalah, tapi ini kompetisi. Kalau tidak ada hal lain, silakan pergi dulu. Ada. Aku mau melaporkan Lin Xiao menggunakan doping secara ilegal. Bukannya dia dulu mundur karena doping? Kupikir dia kembali karena sudah jelas, ternyata masih pakai.
Katanya pakai doping bisa dilarang bertahun-tahun. Berani juga dia, kurir makanan. Baru latihan sebentar sudah pecahkan rekor, aku rasa. Apa yang Guo Tingting katakan mungkin benar? Guo Tingting sudah memfitnah sekali, tidak cukup. Memfitnah keduanya, Memfitnah, kamu memang punya rekam jejak. Aku latihan bertahun-tahun, menang banyak kejuaraan, pada akhirnya, kalah sama kamu, kurir makanan bau. Kamu pasti pakai doping. Masih ada alasan lain? Kita pembalap profesional ini, latihan sejak kecil, mana mungkin semua kalah sama kamu. Kurir makanan yang setengah jalan. aku menang karena kemampuan. Kamu bilang aku pakai doping? Apa buktimu? Aku tidak punya bukti, tapi kamu pasti pakai doping. Guo Tingting, sebelum ikut lomba, semua sudah diuji doping. Kalau tidak percaya, bisa minta laporan tes ke panitia. Bukan di sini memfitnah tanpa bukti. Guo Tingting, baik kualifikasi atau balapan, semua laporan tes. Bisa kamu lihat, aku menangkanmu dengan jujur, bersih, dan apa kamu lupa taruhan kita? Aku tidak kalah darimu, karena kamu sama sekali tidak punya kualifikasi ikut lomba. Yang harus keluar dari dunia balap selamanya adalah kamu. Dia sama sekali tidak punya kualifikasi, hasilnya harus batal. Guo Tingting ini tidak terima kalah ya? Dia sudah juara, bahkan pecahkan rekor. Dia tidak berkualifikasi, soalnya bertahun-tahun ini, selalu Guo Tingting yang juara. Kali ini diambil kurir makanan, bahkan pecahkan rekor dia. Kalau tidak cari alasan, malu banget. Kalah terus ngaco di sini, bukannya makin malu? Guo Tingting, kalau kamu masih memfitnah peserta lain tanpa bukti, kami terpaksa batalkan nilaimu dan usir kamu. Kita pembalap semua lihat. Dari tas Lin Xiao, ketemu doping. Dia juga karena ini, kualifikasinya dibatalkan. Yang harus diusir adalah dia, kita semua melihatnya. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk ikut kompetisi. Hasilnya harus dinyatakan tidak sah. Kakak Tingting yang juara sebenarnya. Doping itu kalian yang masukkan untuk menjebak aku. Jangan fitnah sembarangan. Ada bukti apa kalau kami yang menjebakmu? Kamu sendiri sudah mengakui sebelum lomba. Aku bilang apa? Ada buktinya? Malah kamu, video kamu ketahuan doping. Masih tersimpan rapi di panitia. Mau diputar biar semua lihat? Soal doping, panitia sudah konfirmasi jelas. Lin Xiao, baik di kualifikasi maupun lomba utama, tidak menggunakan obat terlarang apapun. Walaupun tidak pakai, tapi obatnya dari tasnya. Sebagai atlet, malah menyimpan doping. Dia tidak pantas berdiri di sini. Obatnya memang dari tas Lin Xiao. Tapi siapa yang masukkan, kamu tahu sendiri. Kusarankan, urusan ini lebih baik dihentikan. Apa maksudmu? Mengancam? Sebagai pelatih, kamu melindungi atlet karena perasaan pribadi. Kamu tidak pantas jadi pelatih. Kakak Tingting benar. Bukti doping sudah jelas. Lin Xiao masih bisa balik ikut lomba. Meskipun Lin Xiao ketahuan doping, tapi dia tidak memakainya. Hasil ini, semuanya, dia raih dengan kemampuan sendiri. Dia simpan doping yang mau pakai. Sekarang tidak. Siapa jamin lain kali tidak? Punya niat saja salah. Pembalap harus bersih. Pikiran kotor tidak pantas juara. Juara ini harus didiskualifikasi. Menyimpan doping sama saja dengan memakainya, sama-sama kotor. Lin Xiao, selama mereka percaya kamu kotor, kamu tidak akan pernah bisa bangkit. Doping itu kan kamu yang taruh. Sekarang malah pakai itu untuk menjebakku. Kamu bilang aku jebak, tunjukkan buktinya. Kalau tidak bisa, jangan fitnah sembarangan. Guo Tingting, kamu pembalap berbakat, jangan rusak diri sendiri. Ini kesempatan terakhir, hentikan ini. Mari lanjutkan upacara penghargaan. Satu memfitnah, satu mengancam. Kalian berdua kompak saja. Kamu main belakang. Bawa dia balik, dia simpan doping tidak bersih. Seorang pelatih kampungan, seorang kurir makanan. Kalian berdua memang pasangan yang cocok, Kak Tingting. Kali ini memang kami kalah dalam hal keterampilan. Kompetisi ada menang ada kalah, kita kembali latihan dengan baik. Lain kali pasti bisa mengalahkan Lin Xiao. Kamu ngapain? Kita kan satu tim balap, kamu gila? Kamu malah membela si kampungan ini. Lin Xiao juara di kualifikasi dan balapan utama. Bahkan terus memecahkan rekor. Saat ini kami memang tidak bisa menandingi Lin Xiao. Guo Tingting. Ketika pertama dengar ceritamu, kupikir kamu adalah orang yang layak dihormati. Tapi sekarang, tampaknya kamu telah berharap. Hingga sama sekali tidak. Ada cara meningkatkan kemampuanmu sendiri. Melainkan habis untuk jalan pintas seperti ini. Kamu yang seperti ini, selamanya tidak akan mungkin punya kesempatan mengalahkanku. Kamu siapa? Masalahmu sendiri belum beres. Berani-beraninya mengajariku. Saat aku balap juara, kamu mungkin masih jadi kurir. Liga Nasional yang terhormat, ternyata mengizinkan pembalap yang menyimpan doping ikut lomba. Hari ini, kalau tidak membatalkan hasilnya, dan mengembalikan gelar juaraku, aku akan kasih tahu semuanya. Kembalikan gelar juara Kak Tingting. Guo Tingting, kamu benar-benar keras kepala. Bagaimana? Masih mau melindungi Lin Xiao? Guo Tingting, aku sudah kasih kesempatan. Kamu sendiri yang menolak. Apa maksudmu? Ini bukti kamu menjebak Lin Xiao. Cepat, taruh obat di tasku, nanti dia balik. Dari mana kamu dapat rekaman ini? Palsu, pasti palsu. Asli atau palsu, kamu yang paling tahu. Perlu aku putar lagi? Kamu? Bukan aku, Kak Tingting. Mana mungkin aku mengkhianatimu? Kamu? Ya, aku? Aku selalu baik padamu. Kau malah mengkhianatiku? Kau gila? Kau tahu apa yang kau lakukan? Balapan harus bersih. Menang harus di lintasan. Bukan dengan trik curang di belakang. Lin Xiao bisa juara, karena dia punya kemampuan. Aku tak mau terus salah. Kau siapa? Bicara moral padaku? Security, bawa dia keluar.
Lin Xiao, ini karena kau hancurkan aku. Aku takkan membiarkanmu. Upacara penghargaan berlanjut, mari kita ucapkan selamat sekali lagi kepada Lin Xiao dari tim Feida yang berhasil meraih juara Liga Motor Nasional kali ini. Juara kali ini juga akan mendapatkan hadiah tunai 2 juta yuan. Ini adalah penghargaan bagi yang berani. Mari kita berikan tepuk tangan terhangat untuknya. Mama Xiao Bao menang. Mama menang. Lin Xiao juara. Semua karena Lin Xiao, kehadirannya mengambil semua yang seharusnya jadi milikku. Aku harus memberinya pelajaran, Kak Ting Ting. Sudahlah, Lin Xiao sudah jadi juara liga. Tidak bisa, dia bikin aku susah. Dia juga jangan harap enak. Kak Ting Ting, ini semua uang kami. Aku ambil uang pensiun ayahku. Kalau mereka tahu, akan ku kembalikan. Tanpa pengorbanan, tidak dapat hasil. Aku harus bikin dia bayar mahal. Di sini ada 300.000. Asal kamu bawa Lin Xiao pulang, bikin dia tidak bisa ikut balap motor lagi selamanya. Aku akan kasih kamu 300.000 lagi. Tunang, pasti ku bawa dia pulang. Bikin dia tidak bisa keluar lagi selamanya. Lin Xiao, kau pikir menang juara bisa mengubah nasib? Semakin tinggi kau terbang, semakin sakit jatuhnya. Lin Xiao, berani-beraninya kau sembunyi-sembunyi. Sewa rumah di luar. Sudah berani melawan, ya? Xiao Bao, mulai sekarang. Ini rumah baru kita. Xiao Bao, mulai sekarang kita tidak pulang lagi. Mama, berarti aku juga bisa sekolah? Sama seperti anak-anak lain. Tentu saja. Belum rapi, masih agak berantakan. Selamat atas kehidupan barumu. Terima kasih, lagi. Terima kasih, pimpinan pabrik. Kau bukan anak kalian, aku sekarang. Jangan bilang begitu. Kau menang juara. Karena kemampuanmu sendiri. Kami cuma kasih kesempatan. Hari ini kami datang untuk kasih tahu 2 kabar baik. Wah, kabar baik? Apa kabar baiknya? Karena kau menang juara, nama Feida Motor jadi terkenal. Pesanan di pabrik langsung naik berkali-kali lipat. Krisis Feida selesai total. Atas nama semua karyawan, terima kasih. Sekarang dengan resmi saya mengundang Ibu Lin Xiao untuk menjadi duta merek Feida Motor. Aku beneran bisa? Kamu juara nasional, kalau bukan kamu siapa lagi? Ada kabar baik lagi, World Road Motorcycle Championship Flame Cup. Bulan depan diadakan di FIDA, kamu akan mewakili tim nasional. Persiapkan diri baik-baik, buat harumkan nama negara. Rame banget ya, pindah rumah nggak bilang-bilang. Kamu datang buat apa? Kamu istriku, kenapa aku nggak boleh datang? Lomba udah selesai? Pulang sama aku. Zhao Guoqiang, ada apa bicara baik-baik? Aku ngomong sama istriku, urusanmu apa? Jangan ikut campur. Aku nggak mau pulang sama kamu. Aku masih mau ikut World Motorcycle Championship. Flame Cup. Menang lomba dikit, udah merasa hebat ya? Mau ikut Liga Dunia lagi? Mau malu-maluin sampai ke seluruh dunia? Udah deh, jangan banyak sepeda aku. Lupakan saja. Aku nggak mungkin balik lagi sama kamu. Kamu nggak pulang? Gimana uang 300.000 itu? Cepat pulang. Aku nggak pulang. Nggak mau pulang ya? Oke, HMPH. Kalau gitu aku bawa Xiao Bao pulang. Lepasin. Cepetan lepasin. Aku bawa istriku pulang itu wajar. Dia gak mau ikut kamu. Kalau nggak lepas, aku telepon polisi. Telepon aja. Aku suaminya. Polisi datangan bisa ngapain? Hao Guoqiang, lupakan saja niatmu itu. Aku nggak akan balik lagi sama kamu. Aku mau cerai sama kamu. Mimpi mau cerai. Aku nggak setuju, seumur hidup jangan harap. Dasar apa kamu nggak setuju? Berapa kali kamu mukulin aku? Mabuk kamu mukulin aku. Salah judi kamu mukulin aku. Kamu juga mukulin aku. Aku suamimu, mukulin kamu kenapa? Kamu nggak masalah kerasa dalam rumah tangga. Kamu judi dan mabuk bukan? Waktu Xiao Bao nangis kelaparan. Kamu di meja judi, aku cari kejelasan jangan makanan. Kamu di rumah mabuk. Udah cukup omongannya. Belum. Kenapa kamu tahan? Kenapa kamu mukulin aku? Marahin aku. Lakuin aku kayak sapi. Aku nggak pernah protes. Itu karena Xiao Bao. Sekarang udah beda. Aku bisa jagain Xiao Bao sendirian. Rumah itu, neraka itu. Sehari pun aku nggak mau balik lagi. Makanya aku mau cerai sama kamu. Sehari pun aku nggak mau nunggu lagi. Aku suruh kamu cerai. Coba sentuh dia lagi. Ayo semua keluar lihat, ini istriku. Lin Xiao, juara nasional. Sekarang main sama pelatihnya. Masa nggak boleh ketemu anak gue? Ayo dong, kalian nilai sendiri. Istri dapat juara langsung ninggalin gue, kabur sama laki lain. Anak juga nggak boleh ketemu. Ini masih ada keadilan gak sih? Taruh dulu HP lo. Kenapa takut? Waktu lo tidur sama istri gue. Nggak takut ya? Gue nggak. Jangan asal nuduh. Aduh, pelatih juara nasional mukulin orang. Hao Guoqiang, lo mau ngapain sih sebenarnya? Gue mau apa? Duit. 2 juta, 1 sen nggak boleh kurang. Kalau nggak kasih, gue upload video ini ke internet. Biar lo besok langsung trending. Hao Guoqiang, mau ancam gue pakai ini? Gue bersih, nggak takut lo fitnah. Kalau lo nggak setuju cerai, kita ketemu di pengadilan aja. Bukti kekerasan lo selama ini, gue simpan semua.
Nanti lihat siapa yang dipercaya hakim. Ayo sini semua. Mereka mau mukulin orang. Mau mukulin istri sah, mukulin lo. Orang kaya lo emang pantas dipukul. Nggak cuma mereka, gue aja pengen mukulin lo. Kalau gue jadi Lin Xiao, udah dari dulu gue cerain lo. Muka tebel banget datang ke sini. Lin Xiao, lo tunggu aja. Ini belum beres. Mama, kenapa? Pak Manajer, pelatih, makasih ya. Santai aja, fokus aja persiapan latihan. Urusan lain ada gue. Seluruh pabrik motor Feida jadi pendukung lo. Dasar cewek brengsek. Udah berani ya, berani-beraninya mau cerain gue. Gue habisin lo. Zhao Guoqiang, masih sempat minum-minum? Kenapa Lin Xiao masih latihan? Gue udah dateng, dia nggak mau pulang gimana lagi? Ya udah, balikin duit gue. 300.000 ambil, nggak apa-apain. Gue dianggap orang bodoh ya? Duit yang udah di tangan gue, ya punya gue. 300.000 sisanya. Cepat-cepat lo kasih juga. Zhao Guoqiang, utangnya udah waktunya dibayarkan? Long, kasih waktu beberapa hari lagi dong. Udah nunda 3 minggu nih. Kalau hari ini nggak bayar, gue potong kaki lo. Mereka berdua punya duit. Mereka masih utang 300.000 ke gue. Long, kalau mau ambil, ambil aja semua. Gugup? Nggak apa-apa. Gugup itu wajar. Siapa pertama kali ikut kejuaraan dunia juga gugup. Pelatih, apa gue nggak seharusnya datang ke Feida? Apa gue bakal bikin malu negara? Lawan-lawannya. Dari kecil udah di sirkuit. Gue baru latihan. Belum setahun. Lo naik motor delivery lo yang jelek itu. Mencatat waktu 1 menit 52 detik 37. Apa yang ku bilang waktu itu? Kau bilang ini batas motor. Gue batas diriku. Betul, lalu kau modifikasi motornya. Lari 1 menit 51 detik 37. Memecahkan rekor ini. Di balapan resmi, kau catat 1 menit 49 detik 20. Lagi-lagi pecahkan rekor sendiri. Setiap kali kau merasa tak mampu. Perjalananmu sampai sini, mana yang mudah? Zhao Guoqiang memukulmu. Guo Tingting menjebakmu. Panitia cabut kualifikasimu, hujatan membanjir di internet. Mana ada yang tak kau lewati? Ingin bawa Xiao Bao pergi dari rumah itu. Lalu sekarang kau pikir apa? Sekarang aku takut kalah. Takut mengecewakanmu. Mengecewakan pabrik. Aku takut mempermalukan negara. Lin Xiao, kau tak perlu untuk siapapun. Kau hanya perlu untuk dirimu sendiri. Sampai hari ini, bukan karena orang lain, tapi dirimu sendiri. Keahlianmu, kecepatanmu, di lintasan. Semangat pantang menyerah itu, semua milikmu sendiri. Tak ada yang bisa balap gantikanmu, juga tak ada yang bisa takut gantikanmu. Pergilah, tunjukkan pada dunia. Seberapa cepat kecepatan negara kita. Lin Xiao, kau memang lahir untuk lintasan. Semangat, buat dunia ingat dirimu. Para penonton yang mewakili negara kita adalah juara Liga Motor Nasional dan pemecah rekor lintasan, Lin Xiao. Ini pertama kalinya dia ikut kompetisi internasional dan pertama kalinya wakili tim nasional. Mari kita nantikan bersama. Lin Xiao bisa raih prestasi lagi. Lin Xiao, kesempatan ini seharusnya milikku. Kau menang Liga Nasional cuma keberuntungan di arena internasional. Hanya akan mempermalukan diri. Dasar perempuan, sok jagoan. Dia pasti kalah telak. Lin Xiao, semangat. Ibu, semangat. Lin Xiao, semangat. Kau kebanggaan Feida. Lin Xiao. Lin Xiao, tak perlu takut. Kau pasti bisa. Balapan dimulai, yang memimpin saat ini adalah pembalap kita, Lin Xiao. Di tikungan pertama, dia tunjukkan kemampuan kontrol motor yang luar biasa. Teknik tikungan Lin Xiao sempurna banget. Dia mulai ngejauhin posisi kedua. Tikungan sempurna lagi. Kecepatan Lin Xiao makin ngebut. Dia lagi pecahin rekor lap sendiri. Lin Xiao unggul, dia makin nambah jarak. Lap terakhir, Lin Xiao masih memimpin. Posisi kedua ngejar ketat, tapi jarak gak bisa dikecilin. Lin Xiao masuk tikungan, dia pertahankan jalur dalam. Mobilnya stabil kayak dipaku di trek. Seratus meter terakhir, Lin Xiao tetap unggul. Dia melesat. Pembalap kita, Lin Xiao, menjuarai piala api. Juara dunia balap motor jalan raya, kita juara. Menang.
Lin Xiao juara. Empat bulan lalu, Lin Xiao, cuma kurir biasa, gak ada yang percaya. Dia bisa berdiri di sirkuit dunia. Tapi gak cuma bisa, dia malah jadi juara. Mari kita beri tepuk tangan lagi untuk juara Liga Nasional. Juara Piala Api, Lin Xiao. Era Lin Xiao udah dimulai. Dulu gue kira hidup gue cuma gini, dipukuli. Diam aja. Nasib bukan buat diturutin, tapi diubah. Kalau gak nurut, dia gak bisa nyesel. Sepanjang jalan ini jatuh, nangis. Tapi setiap kali jatuh, dari siapa? Demi diri sendiri. Hari ini akhirnya gue berdiri di sini. Bukan keberuntungan, bukan pemberian. Ini hasil gue sendiri, lab demi lab. Kalau lo juga ngerasa hidup lo berat banget, hidup lo yang tentuin. Xiao Bao, Mama berhasil. Kali ini, Mama yang paling cepat.